Baik, kita lanjutkan membahas soal fisika yang pernah keluar di SIMAK UI. Kita akan membahas 3 soal sekaligus ya. Dan konten ini tersimpan di playlist latihan soal fisika SIMAK UI. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk channel ini, silakan berdonasi di akun bank ini. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Kita sudah sampai pada nomor 22. Untuk 21 soal yang lain, silakan dicek pada playlist tadi. Oke, kita perhatikan soalnya. Dengan menganggap ada gesekan dengan udara, ya, benda yang dilemparkan ke atas dan benda yang dilemparkan ke atas dan akan kembali ke bawah. Oh iya ya, benda kita lempar ke atas, ketika mencapai ketinggian maksimum, kecepatannya akan 0 kemudian jatuh ke bawah. Nah, itu akan memiliki percepatan yang sama. Oke, jadi ini benda yang bergerak secara vertikal ya, ke atas dan ke bawah, ini menganggap ada gesekan udara. Jadi gesekan udara berpengaruh pada si bendanya. Nah, itu akan memiliki percepatan yang sama, baik benda yang ke atas atau yang bergerak ke bawah, percepatannya sama. Nah, pernyataannya gitu ya. Kita akan cek kebenarannya. Ya, maka kita ya, gimana sih benda yang bergerak ke atas ke bawah itu? Kita coba gambar dulu ya. Nah, misalnya ini benda mula-mula dia ya bergerak ke atas dulu ya, ke atas dulu. Ya, kalau dia bergerak ke atas ya. Nah, maka ya, nih benda bergerak ke atas. Ya, kalau kita tuliskan gaya-gaya yang bekerja pada benda ya, maka akan ada gaya berat ya. Gaya berat yang menuju pusat bumi ya, kalau berada di bumi ya. Ini gaya berat W. Oke. Nah, aslinya kan kalau kita mengabaikan gesekan udara ya hanya gaya berat itu saja yang bekerja pada benda ya. Nah, maka percepatannya juga ya itu terkait dengan resultan gayanya ya. Kita tahu kalau kita berbicara percepatan itu terkait dengan resultan gaya. Oke? Ya, maka karena gaya yang bekerja hanya gaya berat, maka percepatannya adalah percepatan gravitasi G ya. Jadi A-nya sama dengan G. Oke. Itu kalau kita mengabaikan gesekan udara. Nah, sekarang kita perhitungkan nih gesekan udara. Oke. Gimana gesekan udaranya? Nah, benda ya ketika bergerak ke atas seperti ini. Jadi ini arah geraknya ya. Jadi ini arah geraknya. Maka gesekan udaranya atau gaya gesek udaranya itu berlawanan dengan arah gerak, berlawanan dengan arah gerak ya. Maka kalau kita bayangkan ya, kalau misalnya gaya geseknya itu bekerja di samping-samping benda ini ya, nah maka gaya geseknya arahnya ke sini, ke bawah ya. Ini gaya gesek udaranya. Ya, dia berlawanan dengan arah gerak benda ya, sebagaimana gaya gesek di benda yang bergerak di atas lantai misalnya ya. Itu kan gaya gesek berlawanan arah dengan ya arah geraknya. Oke. Kemudian itu untuk benda yang bergerak ke atas. Nah, sedangkan benda yang bergerak ke bawah ya. Ya, kalau kita gambar lagi nih di sini ya. Gitu. Nah, dia bergeraknya ke bawah ya. Nih, arah geraknya ke bawah. Ya, maka dia punya gaya berat juga W ya. Nah, sedangkan gaya geseknya karena bendanya ke bawah maka gaya geseknya ke atas, ya kan? Jadi ini gaya geseknya. Nah, kira-kira gini ya, ada udara di samping-samping yang itu menghambat gerak benda. Nah, gitu ya. Ya. Nah, sekarang jawaban kita cek ya, apakah percepatannya sama atau tidak, ya. Coba kita lihat resultan gaya untuk benda yang bergerak ke atas ini ya, yang bergerak ke atas. Nah, tentu ini ya resultan gayanya antara gaya berat dan gaya gesek ini kan searah ya. Sedangkan ini arahnya berlawanan. Ya kan? Jadi ini arahnya searah, ini searah ya. Arah baik gaya berat maupun gaya gesek itu arahnya sama. Jadi dia saling menguatkan ya. Sedangkan ini arahnya berlawanan. Jadi saling melemahkan.
tentu karena resultan gayanya berbeda, maka percepatannya juga berbeda. Jadi ya, pernyataan ini salah. Jadi ya, kecuali kemudian gaya gesek udaranya kita abaikan, maka percepatan benda sama, sebenarnya besarnya yang sama, g ya. Ya sama juga sih, arahnya juga ya sama juga kan. Arahnya kalau percepatan gravitasi kan ke bawah ya. Ya sama juga sih. Oke. Nah, itu dia ya. Jadi loh, kok percepatan gravitasinya sama-sama ke bawah? Ya, karena percepatan itu mengikuti arah gayanya ya, mengikuti arah gaya. Jadi sebenarnya persamaan asli dari W ini kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor gini ya. Nah, arah G itu sama dengan arah W. Nah, maka kalau gesekan udara diabaikan, maka percepatan benda ini sama, baik besar maupun arahnya. Tapi karena gesekan udaranya diperhitungkan, maka berbeda. Oke, jadi pernyataan salah. Sekarang kita cek sebab atau alasannya ya. Gesekan udara berbanding lurus dengan kecepatan benda. Oke. Nah, gimana persamaan gesekan ini? Ya, gesekan udara. Biasanya persamaan gesekan udara dituliskan gini ya. Gaya gesek sama dengan negatif sebuah konstanta kemudian kali kecepatan. Biasanya kan gitu ya. Ya, ini ya. Sebenarnya persamaan umum. Persamaan yang lebih spesifik ya untuk gaya gesek udara ini sebenarnya dia, kalau kita lihat persamaannya lebih spesifik ya, atau persamaan detailnya, persamaan gesekan udara ini sebenarnya berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan. Ada persamaan spesifiknya ya, dia berbanding lurus dengan kuadrat kecepatannya ya. Maka dia bukan berbanding lurus dengan kecepatan benda, tapi kuadrat kecepatan benda. Jadi ya, sebab atau alasan juga salah ya. Maka opsi yang benar adalah opsi yang ya, pernyataan salah kemudian sebab atau alasan juga salah. Jadi jawabannya adalah E ya. Oke, soal berikutnya nomor 23. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik ya, nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus searah. Oh, gimana nih maksudnya? Dalam waktu yang sama ya, jadi nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus searah dalam waktu yang sama dan jika mengalir dalam hambatan yang sama akan menghasilkan kalori yang sama atau energi yang sama. Oke, itu pernyataannya. Nah, oh ini tentang arus dan tegangan bolak-balik ya. Kita tahu ya, arus dan tegangan bolak-balik itu nilainya berubah-berubah ya secara sinusoidal. Jadi kalau kita tuliskan ya, persamaan arus sesaat ya, arus sesaat itu adalah ya seperti persamaan getaran ya. Jadi amplitudonya atau arus maksimumnya ya sin omega T. Begitupun tegangan sesaatnya adalah tegangan maksimum atau amplitudonya sin omega T. Oke. Nah, tapi ya menariknya secara konsep kan gitu ya. Menariknya arus bolak-balik ini kalau kita ukur menggunakan alat pengukur arus ya, amperemeter atau tegangan menggunakan voltmeter, itu relatif akan menunjukkan angka yang stabil atau angka yang konstan. Relatif akan konstan. Ini arusnya berubah-berubah nih tiap detik ya. Tapi kalau kita ukur menggunakan alat ukur, itu relatif konstan nilainya, relatif stabil. Nah, ya, besaran yang terukur di alat ukur itulah nilai efektifnya. Ya, nilai efektifnya. Ya, jadi besaran yang terukur di alat ukur itulah nilai efektifnya. Jadi arus efektif itu ya. Arus efektif ini dirumuskan dengan arus maksimum amplitudonya per akar 2. Begitupun untuk tegangan efektif. Nah, ini materi kelas 12 ya. Silakan adik-adik ingat-ingat kembali. Ada pembuktiannya nih, kenapa harus akar 2. Ada rumus dari ada asal muasalnya ya.
Jadi tegangan maksimum atau amplitudonya per akar kuadrat dari 2. Nah, itu. Oke, lalu di sini disetarakan ya dengan arus atau tegangan searah ya dalam waktu yang sama. Jika mengalir pada hambatan yang sama akan menghasilkan kalori yang sama. Oke. Nah, gini. Ini ada beberapa cara untuk menganalisa soal ini, tapi barangkali kita bisa mulai dengan daya ya, daya listrik. Nah, daya ya bisa juga pakai daya disipasi ya. Jadi pemakaian daya atau bisa juga daya input ya. Nah, persamaan daya kita tahu itu kalau kaitannya dengan arus ya adalah I kuadrat R. Gitu ya. Jadi dia V kali I ya, kemudian V-nya adalah IR jadi I kuadrat R. Nah, persamaan ini kan persamaan kita kenal dari ya arus searah ya. Karena sebelum masuk di materi arus bolak-balik kan ke arus searah dulu ya. Nah, arus searah persamaan daya kan gitu. Lalu bagaimana dengan arus bolak-balik ya? Nah, arus bolak-balik yang melewati suatu penghantar ya, persamaan dayanya juga sama. Jadi misalnya daya disipasi ya, sama. Nah, tapi arus yang di sini adalah arus efektif. Nah, gitu ya. Daya itu kan adalah energi per selang waktu ya. Jadi laju energi ya. Energi dibagi waktu. Kemudian ini I kuadrat R. Nah, ini energi dibagi dengan waktu sama dengan I efektif kuadrat R. Nah, jadi I di situ pakai E efektif ya. Nah, di sini kita perhatikan nih. Kalau kita kembali ke kalimat soalnya tadi bahwa arus searah itu setara dengan arus efektif jika dia ya pada selang waktu yang sama dan melewati ya hambatan yang sama. Nah, melewati R yang sama akan menghasilkan kalori yang sama, energinya sama. Nah, ya, benar kan? Jadi arus ya, arus efektif itu setara dengan arus searah ya. Dan itu dalam waktu yang sama jika mengalir pada hambatan yang sama akan menghasilkan kalori yang sama. Jadi pernyataan ini benar ya. Pernyataannya benar. Nah, sekarang kita cek sebabnya ya, Semua alat-alat listrik arus bolak-balik itu menunjukkan nilai efektifnya. Gimana nih maksudnya? Semua alat-alat listrik ya, misalnya TV ya, kulkas, lampu yang menggunakan arus bolak-balik itu menunjukkan nilai efektifnya. Barangkali ini maksudnya spesifikasinya ya. Jadi memang kalau kita beli balon lampu misalnya yang itu menggunakan arus atau tegangan bolak-balik ya. Di situ ada nilainya tuh, ada spesifikasinya. Ya, misalnya dayanya berapa, kemudian ya. Nah, arusnya berapa di situ ya. Nah, itu yang tercantum di situ ya, misalnya arusnya tercantum di situ atau tegangannya. Nah, itu nilai efektifnya. Ya, begitupun di komponen-komponen elektronika yang lain yang bisa aktif menggunakan arus bolak-balik. Itu yang tertera di situ itu nilai efektifnya ya. Jadi dia menunjukkan nilai efektifnya. Jadi ya, ini juga benar ya. Jadi alasan atau sebab juga benar. Nah, sekarang kita ke tahap berikutnya, mengecek ada nggak hubungan sebab akibatnya nih. Jadi kita coba baca dari atas, nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik itu ya setara dengan arus searah dengan waktu yang sama dan jika mengalir pada hambatan yang sama akan menghasilkan kalori yang sama. Sebabnya atau alasannya adalah karena semua alat-alat listrik arus bolak-balik menunjukkan nilai efektifnya. Oh, nggak nyambung ya, nggak nyambung. Ini tidak ada hubungan sebab akibatnya ya. Oke, maka opsi yang benar adalah ya pernyataan benar, alasan atau sebab benar, dan keduanya tidak mengandung hubungan sebab akibat. Jadi itu opsinya apa ya? B ya, sepertinya opsinya ya. Iya, B ya. Nomor berikutnya, nomor 24. Gelas atau mangkok dari kaca
dapat retak atau pecah ketika diisi air panas secara tiba-tiba. Diisi air panas secara tiba-tiba. Oke. Ya, ini benar ya. Ini kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kemudian menggunakan air panas secara tiba-tiba, ya, maka mangkok yang terbuat dari kaca itu bisa retak atau pecah. Jadi pernyataannya benar ya. Nah, sekarang kita cek sebabnya. Sebabnya karena bagian dalam gelas yang terisi air panas secara mendadak memuai lebih cepat dibanding dengan bagian luarnya. Ini tentang pemuaian. Oke. Nah, benar nggak nih? Coba kita analisa dulu ya. Nah, kita coba gambar dulu. Ya, misalnya ini bagian ya. Nah, misalnya ya, ini bagian dalam kira-kira gitu ya. Ini lapisan paling dalam dari mangkok. Ya, ini seperti itu ya. Atau lapisan paling dalam dari wadah, ini permisalan saja ya. Nah, kemudian ini lapisan berikutnya. Nah, contoh saja ya. Nah, gitu. Oke, ketika kemudian ya dicelupkan atau dimasukkan air panas secara mendadak, apa yang terjadi? Ya, nih. Air panas nih. Nih, dimasukkan air panas ya. Nah, dimasukkan air panas, apa yang terjadi? Ya. Ya, pasti dinding yang duluan bersentuhan dengan air panas atau dinding bagian dalam itu akan memuai. Ya kan? Akan memuai. Nah, ya pasti akan memuai lebih cepat kan dibanding dengan bagian luarnya. Nah, tapi apakah dia bisa retak atau pecah? Ya, bagaimana prosesnya? Oke, kita coba analisa. Dinding bagian luar ini, dinding bagian dalam ini, apa yang terjadi dengan dinding bagian dalam? Ya, suhunya kan naik ya. Dinding bagian dalam itu suhunya mulai naik karena ada air panas di situ. Ya, sesuai konsep kalor ya, bahwa aliran kalor itu dari suhu yang ya tinggi ke suhu yang rendah. Nah, karena dinding ini suhunya rendah, maka energi kalor tadi ya akan mengalir ke dinding bagian dalam. Akibatnya dinding bagian dalam ini suhunya naik. Apa yang terjadi ketika suhunya naik? Atom-atom penyusunnya bergetarnya lebih cepat dari sebelumnya, ya. Atom-atomnya bergetar lebih cepat dari sebelumnya. Itu satu. Yang kedua, jarak atomnya ini mulai berjauhan. Jarak atom-atomnya ini mulai berjauhan, lebih menjauh dari sebelumnya. Ya, karena suhunya meningkat. Nah, itu kan pemuaian ya. Jadi jarak atom-atomnya mulai menjauh satu sama lain dari sebelumnya. Nah, akibatnya lapisan berikutnya itu ya tidak connect lagi dengan lapisan di dalam. Ya, sehingga terjadi keretakan atau bahkan pecah. Ya, karena tidak sinkron lagi, tidak baku ikat-ikat lagi ya. Atom zat padat itu kan unik ya, dia baku ikat-ikat ya secara kuat. Nah, ketika kemudian bagian dalamnya ini sudah bergetar lebih cepat dari sebelumnya dan jarak atomnya mulai menjauh satu sama lain, itu kan tidak sinkron lagi dengan bagian luarnya. Nah, itu maka bisa menyebabkan retak atau pecah. Ya. Jadi nomor 24 ini sebabnya juga benar dan keduanya ini ya mengandung hubungan sebab akibat. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke.